mestinya tahu sejauh mana konsekuensi dari sikap yang mereka ambil ketika mereka melanggar komitmen tersebut. Emangnya FIFA itu semacam ormas ecek-ecek yang bisa disenggol-senggol dikit agar berubah pikiran? Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Jika ingin tahu apa yang ada dalam benak Presiden Jokowi soal batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, maka dengarkanlah apa kata Gibran. Wali kota Solo ini pemikirannya selogis bapaknya. Bedanya, Gibran lebih blak-blakan ketimbang Presiden Jokowi. Nggak ceplas-ceplos ya, tapi blak-blakan. Jadi masih dalam koridor kesopanan, kesantunan, hanya lebih ekspresif gitu ya. Ketika baru ada kabar bahwa Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, Presiden Jokowi dikabarkan memilih diam ketika diminta berkomentar oleh para awak media. Saat itu Presiden Jokowi sedang menghadiri acara panen raya di Maros, Sulawesi Selatan. Menurut liputan media, Presiden Jokowi hanya menunjukkan ekspresi kekecewaan dari raut wajahnya. Ini sangat dipahami ya, Presiden Jokowi itu orang yang profesional, sangat menghargai kerja nyata. Kita bisa melihat seringnya Presiden Jokowi bertemu atau berdampingan dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri BUMN Erick Thohir, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mereka ini memang punya hasil nyata berkat kerja keras masing-masing, dan itu sangat dihargai oleh Presiden Jokowi. Seandainya Menteri Basuki juga termasuk yang dicalonkan sebagai Capres 2024, saya yakin Presiden Jokowi juga memberikan endorsement ya. Seperti yang kita lihat beliau lakukan terhadap Ganjar, Prabowo, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, dan lain-lainnya. Salah satu ciri orang yang profesional adalah teguh memegang komitmen. Saya kira video dari Mas Alif sudah cukup menjelaskan ya mengapa hanya 2 orang yang dianggap publik sebagai biang kerok dibatalkannya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, yakni Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Karena keduanya sudah menyatakan berkomitmen, sudah tanda tangan perjanjian. Lah kok malah kemudian melanggar sendiri komitmen tersebut. Kemarin tempe, sekarang delay. Mencela-mencele. Terus terang ya, saya kesel banget dengan kelakuan kedua gubernur itu. Makanya saya baru sekarang bikin video tentang batalnya kita jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kalau kemarin-kemarin saya bikin video, bisa-bisa saya nggak bisa memilah kata-kata yang santun ya. Nanti isinya satu video saya ngomel sepanjang jalan Sudirman Tamrin ya. Kasihan yang lihat. Ketika Gibran mengeluarkan unek-uneknya terhadap kedua gubernur yang menolak kedatangan timnas Israel. Waktu itu ya, yang dibatalkan kan baru acara drawing di Bali. FIFA belum mengeluarkan pengumuman resmi pembatalan Indonesia jadi tuan rumah. Ketika Gibran mengeluarkan unek-uneknya, itu saya seperti mendengar suara dari benak atau pikiran Presiden Jokowi sendiri. Gibran memaparkan bahwa setiap kepala daerah yang menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U20 itu sudah menandatangani government agreement, semacam perjanjian oleh otoritas lokal gitu ya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah. Isi perjanjian itu antara lain penataan lingkungan termasuk pedagang kaki lima, memastikan keamanan pelaksanaan, hingga menerima delegasi setiap negara. Gibran pun mengkritik keras. Ngapain mereka tanda tangan kalau ujung-ujungnya menolak salah satu delegasi, yaitu timnas Israel? Kalau dipermasalahkan, kata Gibran, harusnya diprotes dari dulu-dulu. Kenapa baru sekarang? Seperti disebutkan oleh Presiden Jokowi dalam pidato beliau ya, bahwa kepastian timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022. Dan sesudah itu sudah banyak pernyataan-pernyataan dari jajaran pemerintahan Presiden Jokowi bahwa Indonesia akan menerima semua delegasi termasuk timnas Israel.
Seperti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD pada 8 Maret lalu, bahwa persiapan sudah berjalan rapi dan tidak ada masalah. Untuk kedatangan tim Israel sudah disiapkan semua jalur politik, diplomatik, keamanan, dan sebagainya. Sedangkan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Muchtar Ngabalin, menyebut bahwa Indonesia sebagai tuan rumah akan menjaga keamanan dan menjamin keselamatan seluruh tim peserta, termasuk timnas Israel. Dia juga meminta semua pihak untuk tidak mencampurkan urusan olahraga dan politik. Meskipun Indonesia jadi tuan rumah, termasuk buat timnas Israel, sikap dan pikiran Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina tidak akan berubah. Kurang jelas apa coba? Sudah ada komitmen yang ditandatangani bersama. Ada penegasan-penegasan dari anak buah Presiden Jokowi yang senada dengan pernyataan resmi Duta Besar Palestina di Indonesia. Harusnya semua kepala daerah itu ya bersikap sama dengan Gibran. Kata Gibran, saya berkomitmen terhadap apa yang saya tanda tangani di perjanjian itu. Wayan Koster malah berkelit menyebut bahwa soal penolakan timnas Israel itu bukan sikap dia sendiri, itu juga sikap pemerintah katanya. Kan ngaco ya. Koplaknya, sesudah FIFA membatalkan Indonesia jadi tuan rumah, Wayan Koster menyatakan dia juga tidak berharap Piala Dunia U20 di Indonesia batal. Sementara Ganjar Pranowo mengaku kecewa dengan pembatalan itu, lalu menyebut soal pembatalan itu bukan kiamat. Saya yakin para penggemar sepak bola dan bahkan yang nggak tahu sepak bola pasti merasa geram, tambah kesal dengan pernyataan mereka berdua ini. Sebagai pemimpin yang harusnya profesional, bisa menjaga komitmen, mestinya tahu sejauh mana konsekuensi dari sikap yang mereka ambil ketika mereka melanggar komitmen tersebut. Emangnya FIFA itu semacam ormas ecek-ecek yang bisa disenggol-senggol dikit agar berubah pikiran? Ini nih, pelanggaran komitmen yang bikin Presiden Jokowi sangat kecewa. Bayangkan, seakan disabotase oleh anak buah sendiri. Sudah direncanakan bertahun-tahun lamanya, sudah diatur anggarannya, sudah dibangun semua infrastrukturnya, sudah dijaga keamanannya. Orang dua ini dengan sembarangan, dengan sembrono, mengambil langkah yang ngawur dan fatal akibatnya. Wajar kan kalau Presiden Jokowi sampai mengakui bahwa dirinya juga kecewa dan sedih. Kerja keras sekeras dan sebanyak itu musnah tiada arti. Wajar kan kalau timnas Indonesia sendiri, para penerus bangsa itu juga seakan layu sebelum berkembang. Mereka sangat kecewa, sangat sedih. Kesedihan itu sangat terasa ketika timnas Indonesia U20 ini bertemu dengan Presiden Jokowi kemarin hari Sabtu tanggal 1 April ya. Karena sesudah pertemuan itu, timnas Indonesia U20 resmi dibubarkan. Bubar sebelum sempat bermain di laga dunia. Padahal sudah berusaha dan berlatih dengan sangat-sangat keras. Sangat kecewa ya. Nah, saya yakin di antara warga masyarakat itu ada yang menginginkan Presiden Jokowi ini memarahi, bahkan hingga memecat Wayan Koster dan Ganjar Pranowo. Tapi kan secara aturan nggak bisa, itu ada mekanismenya sendiri ya. Bisa jadi di balik layar sudah ada komunikasi juga antara Presiden Jokowi dengan keduanya, dalam arti diomelin ya. Bisa iya, bisa enggak. Saya juga ngarepin gitu kok. Enak aja ikut-ikutan kecewa. Paling enggak mereka harus kena marah itu sama Presiden Jokowi dong ya. Akhirnya harapan saya dan sebagian warga masyarakat itu pun terpenuhi. Dalam bentuk yang ya berbeda ya. Namun imbasnya itu ke masa depan kurang lebih sama atau malah bisa lebih buruk ya. Karena Presiden Jokowi ngomong itu di depan para ketua umum partai politik dan diberitakan di media massa. Hari ini, hari Minggu tanggal 2 April, Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan 5 ketua umum partai, yakni dari Golkar, dari Gerindra, dari PAN, PKB, dan P3, bertempat di kantor DPP PAN. Di depan mereka, Presiden Jokowi menyampaikan keluh kesahnya soal gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Presiden Jokowi memaparkan
Proses panjang dan begitu banyaknya upaya sudah dikerahkan agar Indonesia jadi tuan rumah. Saingan dengan beberapa negara, lobi sana-sini sampai menyiapkan berbagai infrastruktur. Semua provinsi dan kota yang ketempatan sudah tanda tangan, sudah berkomitmen. Namun, di detik-detik terakhir justru penolakan dilakukan oleh provinsi yang sudah tanda tangan itu, yakni Jawa Tengah dan Bali. Sebuah pembelajaran yang mahal dan bikin pusing. Di depan ketua partai loh ini ya, Presiden Jokowi mengeluhkan kelakuan Koster dan Ganjar tentang kesalahan mereka melanggar komitmen yang sudah disepakati. Sama artinya dengan menutup jalan karir politik mereka berdua, terutama Ganjar Pranowo yang namanya selama ini menempati urutan atas di berbagai survei elektabilitas Capres 2024. Nggak salah dong kalau Presiden Jokowi merasa sangat kecewa. Kita juga kecewa, yang kecewa banyak loh. Karena pembatalan jadi tuan rumah itu merugikan banyak pihak. Menparekraf Sandiaga Uno menyebut angka 3,7 triliun rupiah kerugian Indonesia karena batal jadi tuan rumah. Itu baru kerugian dari segi jumlah penonton. Belum lagi triliunan rupiah anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah untuk mempersiapkan berbagai stadion. Belum lagi citra dan reputasi Indonesia yang jadi ikut tercoreng. Padahal kita barusan saja sukses menggelar KTT G20. Belum lagi UMKM yang sudah kadung bikin berbagai macam souvenir bertema Piala Dunia U20. Dikira bikinnya nggak pakai modal apa ya? Belum lagi kerugian yang ditanggung oleh pelaku bisnis pariwisata, bisnis hotel, bisnis transportasi, dan bisnis kuliner. Ribuan warga negara Indonesia dirugikan karena pembatalan ini. Apakah Wayan Koster dan Ganjar Pranowo bisa mengganti kerugian itu? Saya yakin rekam jejak ini bakal mencoreng karir politik keduanya. Apalagi Presiden Jokowi sudah mengeluhkannya di depan para ketua partai dan diberitakan di depan publik oleh media. Masa depan pasti suram ya. Oke guys, saya masih merasa kecewa. Saya harap kita semua bisa kembali semangat ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Siward TV ya. Kura-kura emang juara.